Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa kadzalika ni'matis sihatil abdan hatta nastati' an nastami' fi hadzal majlis mubarak fi hadhil fursah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimain ala hadan nabiyil karim al-Mustafa habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi qad hadana li hada ila siratil mustaqim sirati sa'adati wa salamati fid dunya wal akhirah, amma ba'd. Masyarul muslimin, para pendengar Mutiara Senja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah atas nikmat iman dan Islam. Saat ini kita diberikan oleh Allah umur, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa sampai di bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat. Semoga ibadah kita di bulan Ramadan diterima dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya, penutup para nabi. Semoga kita semua, keluarga kita digolongkan sebagai orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar Mutiara Senja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa bulan sebelum Ramadan kita telah mohon kepada Allah agar disampaikan di bulan Ramadan. Maka alangkah ruginya ketika kita sudah sampai di bulan Ramadan, doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita sampai di bulan Ramadan tidak ada peningkatan ibadah. Kalau kita analogikan, apabila ada orang tua yang mempunyai anak dipondokkan, kemudian bisa bertemu dengan anaknya waktu liburan setahun sekali atau 2 kali, pasti orang tua tersebut menanti-nantikan kapan bulan di mana anaknya tersebut libur. Sudah dekat maka mempersiapkan sambutan yang spesial untuk anaknya. Maka ketika kita sudah tahu mau dekat bulan Ramadan, kemudian kita semua membuat status, membuat tulisan, banner dan lain sebagainya, marhaban ya Ramadan. Sudah sampai di bulan Ramadan, maka kita harus lebih mempersiapkan sambutan untuk bulan Ramadan dengan meningkatnya ibadah-ibadah kita. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau menerangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika datang bulan Ramadan, idza dakhala Ramadan, setan-setan dibelenggu, kemudian dibuka pintu surga, pintu-pintu surga, dan ditutup pintu-pintu neraka. Maka ketika kita tahu hal tersebut, ini adalah kesempatan baik buat kita untuk lebih meningkatkan ibadah kita, karena pintu surga dibuka. Maka siapa orang yang cerdas, dia pasti memilih pintu surga yang dibuka tersebut daripada memilih pintu neraka yang ditutup. Tapi ada orang yang kalau diumpamakan orang tersebut ini adalah orang yang berani menjebol pintu neraka yang telah ditutup. Diumpamakan demikian, kenapa? Karena mereka tahu ini bulan Ramadan tapi masih bermaksiat di dalamnya. Mengerti kalau di bulan Ramadan pintu neraka ditutup, tapi masih menerjang pintu yang ditutup tersebut dengan bermaksiat ketika bulan Ramadan, dengan menodai kemuliaan bulan Ramadan, seperti tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa udzur, dan juga memberikan kesempatan orang-orang untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Oleh karena itu, jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang diumpamakan tadi, yaitu menjebol pintu neraka. Tapi kita tingkatkan ibadah kita. Para pendengar Mutiara Senja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya sekurangnya ada 3 amal ibadah yang utama yang perlu kita tingkatkan ketika di bulan Ramadan. Yaitu yang pertama, kita meningkatkan kualitas dan kuantitas sholat. Artinya kita tingkatkan itu berarti lebih baik dari sebelumnya. Yang biasanya sholat 5 waktu
tidak berjamaah atau mungkin jarang berjamaah, kita tingkatkan dengan berjamaah di masjid atau di musola. Yang biasanya berjamaah tapi biasanya datang sebelum iqomah, datang mepet dengan iqomah, kita tingkatkan dengan datang ke masjid musola sebelum adzan berkumandang. Kemudian di samping itu juga kita kerjakan sholat-sholat sunnah dalam rangka untuk menyempurnakan sholat wajib kita, sholat 5 waktu kita yang kurang sempurna, yang kurang khusyuk, yaitu dengan melakukan sholat-sholat sunnah. An Ummi Habibah ummil mu'minin radhiyallahu anha qalat, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, man shalla isnatai asyarah fi rak'atan fi yaumin wa lailatin bunya lahu bihinna baitun fil jannah, rawahu at-Tirmidzi. Dari Ummi Habibah ummil mukminin, beliau mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melakukan sholat 12 rakaat, mengerjakan sholat 12 rakaat sehari semalam, maka akan dibangunkan rumah di surga. Fi riwayah tatawwu, dalam riwayat salat sunnah. Wa fi Tirmidzi nahwuhu wa zada arba'an qabla adh-dhuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'da al-maghrib wa rak'ataini ba'da al-isya wa rak'ataini qabla salatil fajri atau salatis subhi. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi ada hadis yang semisal, kemudian ditambahkan 4 rakaat sebelum, ditambahkan lafaz dari hadis tersebut 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudahnya, kemudian 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Di samping itu ada yang dirinci, yaitu sholat sunnah muakkad, ada yang ghairu muakkad, ada yang mutlak, ya, termasuk 4 rakaat sebelum asar yang hadisnya itu diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang melakukan sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Intinya kita tambah sholat sunnah qobliyah ba'diyah kita lakukan, yang mungkin jarang-jarang dilakukan, maka kita tingkatkan sholat qobliyah ba'diyah. Di samping itu para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga kita lakukan sholat duha. Sholat duha yang mungkin jarang dilakukan kita tingkatkan. 2 rakaat, 4 rakaat kita lakukan. Di samping mempermudah urusan ekonomi, urusan dunia, tapi juga kita niati untuk meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan. Karena di dalamnya segala amal ibadah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholat tahiyatul masjid, setelah masuk masjid kemudian kita sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian apalagi ada kita melakukan sholat tarawih malam harinya, disusul dengan sholat witir dan lain sebagainya. Ini salah satunya yang pertama, yaitu kita tingkatkan sholat kita, kualitas dan kuantitas. Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menerangkan salah satu cara kita untuk khusyuk dalam melakukan ibadah, khususnya sholat, yaitu dengan meninggalkan, dengan menghilangkan perkara-perkara yang menjadikan sholat kita terganggu. Maka perkara-perkara tersebut tidak bisa kita hilangkan sebelum kita menghilangkan sebab-sebab adanya perkara tersebut, baik perkara tersebut dari luar maupun dari dalam diri kita. Rasulullah SAW suatu ketika pernah, beliau setelah sholat kemudian langsung pulang. Setelah salam Rasulullah langsung pulang. Setelah selesai menunaikan hajatnya, urusannya, Rasulullah pun kembali kepada para sahabat. Kemudian dijelaskan, saya tadi teringat bahwa saya masih mempunyai sepotong atau beberapa potong emas. Maka saya buru-buru untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah Rasulullah SAW. Ketika melakukan sholat kemudian masih ada sesuatu yang membuat beliau kurang khusyuk, misalnya salah satunya dengan adanya harta tersebut kemudian langsung dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bagaimana dengan kita?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sampai kaki beliau bengkak. Sampai ketika beliau ditanya kenapa sampai demikian sholatnya, maka beliau mengatakan, apakah saya tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Maka syukurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut diimplementasikan, dilakukan, diwujudkan dengan memperbanyak ibadah, salah satunya yaitu melakukan sholat. Masyarul muslimin, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ibadah yang utama yang perlu ditingkatkan yaitu sering berinteraksi dengan Al-Qur'an. Sebagaimana kita ketahui, salah satu dari nama bulan Ramadan yaitu bulan turunnya Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara rinci maupun secara langsung maupun secara berangsur-angsur di bulan Ramadan, ketika malam nuzulul Quran dan juga ketika malam Lailatul Qadar. Maka dari itu kita harus lebih meningkatkan. Biasanya ada kegiatan program menghatamkan Al-Quran, sehari 1 juz, 1 bulan hatam Al-Quran. Kalau berat setelah sholat dua halaman, maka sehari bisa kita baca 1 juz, ataupun dengan kumpul bareng tadarus Al-Quran, satu membaca, yang lain mendengarkan. Apabila ada yang keliru, dibetulkan. Dan di akhir tadarus tersebut ada salah satu yang menjelaskan tentang tafsir atau isi dari beberapa ayat yang telah dibaca tersebut. Di samping membaca Al-Quran, juga mendapatkan ilmu dari isi atau tafsir Al-Quran tersebut. Ini yang perlu kita juga tingkatkan, membaca Al-Qurannya, dan juga mungkin ada yang berkeinginan untuk menghatamkan terjemahannya. Di samping membaca Arabnya, tapi juga menghatamkan terjemahan dari Al-Quran tersebut. Masyarul muslimin rahimakumullah, 1 huruf kita baca dalam Al-Quran, pahalanya 10 kebaikan. Bagaimana ketika di bulan Ramadan, maka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dari itu. Maka dari itu jangan sampai kita lewatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita saat ini. Kemudian amalan yang ketiga yang perlu juga kita tingkatkan yaitu sedekah. Sedekah di bulan Ramadan ini adalah juga termasuk amalan utama yang perlu kita tingkatkan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang gemar memberi, orang yang paling dermawan, dan kedermawannya Rasulullah memuncak, kegemaran beliau dalam memberi sedekah memuncak ketika di bulan Ramadan. Kalau orang bersedekah di luar bulan Ramadan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya, membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala itu seperti diumpamakan seperti satu biji. Kemudian dari satu tersebut tumbuh menjadi 7. Dari setiap 7 tersebut kemudian tumbuh 100. 7 dikali 100, 700. Sampai dikalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 700 kali lipat. Bagaimana ketika masuk di bulan Ramadan, sedekah yang dikeluarkan, maka dikalikan sampai 10 kali lipat. Maka sungguh rugi ketika kita sudah diberikan oleh Allah kesempatan kehidupan hidup di bulan Ramadan, masih sampai di bulan Ramadan, tapi kita tidak gunakan sebaik-baiknya, maka kita termasuk orang yang rugi. Sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang kaya. Beliau orang yang kaya. Sejak beliau berdagang, sebelum menikah dengan Siti Khadijah, beliau sudah menjadi orang yang kaya. Tapi beliau tetap memilih untuk zuhud, memilih hidup sederhana. Dan hartanya digunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan dan untuk dakwah Islam. Suatu ketika dulu ketika peristiwa boikot, ketika Bani Hashim diboikot selama 3 tahun, Rasulullah dan Siti Khadijah
menggunakan hartanya untuk membantu mereka. Selama 3 tahun hartanya digunakan untuk membantu saudaranya Bani Hashim ketika diboikot. Mereka mungkin bisa membeli barang, bahan makanan, tapi dengan harga yang tinggi, yang melambung tinggi pada masa boikot. Maka pada masa inilah 3 tahun tersebut harta Siti Khadijah pun mulai menipis. Ini artinya Rasulullah SAW hartanya tidak sekedar berapa persen digunakan untuk sedekah, tapi lebih dari itu banyak harta beliau yang digunakan untuk sedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu mari kita lakukan sedekah. Bisa kita membantu orang yang membutuhkan, mungkin kita memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, atau mungkin memberikan kurma dan lain sebagainya. Intinya kita berusaha untuk meningkatkan sedekah kita dari sebelum Ramadan meningkat lebih banyak ketika di bulan Ramadan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, yaitu orang barang siapa yang memberikan makan, memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala dari orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang puasa tersebut. Maka kita lakukan hal tersebut dengan tujuan ittiba Rasul, dengan tujuan memuliakan bulan Ramadan, dan dengan tujuan supaya kita meningkat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarul muslimin, mutiara senja, pendengar mutiara senja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, Ibnu Rajab beliau mengatakan bahwa amalan yang ampuh untuk menghapus dosa dan juga menolong kita dan menjauhkan dari api neraka, yaitu kita melakukan sedekah dan berpuasa di bulan Ramadan, dan juga didampingi dengan sedekah di bulan Ramadan. Maka ini adalah amalan yang kuat untuk menjauhkan kita dari api neraka. Apalagi kalau ditambah dengan qiyamul lail. Maka dari itu ketika kita mendapatkan kabar, berita tentang amal-amal ibadah, berita tentang keutamaan-keutamaan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, yang bisa meningkatkan pahala kita, jangan sampai kita lewatkan. Kalau kita tahu ada diskon besar-besaran di mall, diskon 50%, diskon 70%, ada di Shopee dan lain sebagainya, kita buru-buru untuk mencari barang yang mendapatkan diskon tadi. Buru-buru untuk membelinya karena ini diskon 70%. Eman kalau kita sia-siakan. Bagaimana dengan diskon besar-besaran yang Allah berikan kepada kita? Bagaimana dengan pahala yang dilipat gandakan yang bisa membahagiakan kita bukan cuma di dunia tapi juga kekal nantinya di akhirat? Apakah kita lebih milih diskon di dunia daripada diskon yang juga menyelamatkan kita di akhirat nantinya? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita istiqomah fi ta'atillah wa fi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semoga anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan soleha, diberikan rezeki yang halal dan barokah, dijauhkan dari segala bala, dijauhkan dari segala bencana, dan semoga kita semua diberikan panjang umur, sehat walafiat, bisa meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan dalam keadaan yang sehat dan dalam keadaan yang normal, dan semoga kita nantinya ketika meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian 3 ibadah utama yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.